Selamat pagi anak-anak amal kasih tercinta, anak-anak amal kasih yang hebat, yang penuh semangat. Mari kita mau gunakan tubuh kita, hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beristirahat semalam dengan nyenyak tanpa suatu kekurangan apapun ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh bangun, demikian juga dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan seluruh bangsa Indonesia. Kami dalam keadaan sehat dan penuh berkat daripadamu. Pimpin kami Tuhan dalam memulai chapel ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau angkat pujian anak-anak. Ada satu sobatku ya, kita punya sahabat yang selalu ada bersama kita. Kita mau angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menyayangi diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menyayangi diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, anak-anak, kita punya sobat ya. Sobat yang selalu ada bersama kita dalam keadaan apapun. Di saat kita sedih, saat kita sendirian. Kalaupun pada pagi ini mungkin kalian sendiri di rumah, ada Tuhan Yesus yang menyertai kita ya anak-anak. Dia akan selalu ada buat kita. Kalau kalian merasa hari ini kurang bahagia, sebut Tuhan dalam hatimu. Panggil Tuhan untuk hadir ya. Kita mau angkat pujian. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan kami kesempatan untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan, semoga puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sekarang tiba saatnya kami untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam, sehingga apa yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami dan juga berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Bu Maria ulang. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35 dengan tema mengikuti kehendak Allah. Ya, temanya adalah mengikuti kehendak Allah. Yuk kita buka, Bu baca ya. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Judulnya dalam perikop adalah keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Nah, kisah ini itu mengisahkan tentang Bileam yang dijemput oleh orang-orang Moab untuk dapat mengutuk bangsa Israel. Waduh, ternyata maksud dari orang Moab menjemput Bileam itu nggak bagus ya, jahat.
Dia bermaksud untuk menjemput Bileam agar Bileam mengutuk bangsa Israel. Namanya mengutuk itu kan pasti nggak mungkin yang bagus, ya nggak? Kutukan itu berlawanan dengan berkat. Nah, saat Bileam dijemput oleh orang-orang Moab, ternyata Tuhan mau menghalangi perjalanan Bileam itu. Dengan cara apa? Dia mengirimkan malaikatnya untuk menghalangi jalan dari keledai Bileam. Zaman dulu kan naiknya keledai ya. Kalau zaman sekarang kan ada mobil, ada motor. Nah, zaman dulu itu masih menggunakan keledai. Nah, keledai itu sudah ditunggangi sama Bileam selama hidupnya. Jadi keledai ini sangat nurut ya, dan dia tidak mungkin berjalan ke arah yang mencelakakan tuannya. Nah, saat keledai Bileam berjalan, tiba-tiba di jalan dia melihat malaikat menghunus pedang atau menghunus pedang ya, jadi pedangnya tuh diarahin ke depan. Nah, akhirnya keledainya apa yang dilakukan? Dia belok, biar nggak kena. Tapi si Bileam marah, kok malah belok, harusnya kan lurus. Akhirnya dipukul keledainya. Saat dia belok lagi, keledainya lagi jalan, ada lagi tuh malaikat menghalangi dengan pedangnya juga. Belok lagi keledainya. Waduh, padahal maksud keledainya baik ya. Coba kalau misalnya mereka terus pasti Bileam kena tusuk. Aduh, kasihan deh. Nah, tapi akhirnya si keledainya belok. Nah, di saat belok, Bileamnya marah. Kok belok lagi? Nah, ini si keledai main-main nih sama aku nih. Akhirnya si Bileam marah dan pukul lagi. Nah, setelah beberapa kejadian berikutnya, ternyata si keledainya Bileam dibukakan lidahnya agar dia bisa berbicara kepada Bileam. Tuhan bikin keledainya bisa bicara. Lalu keledainya ngomong, kenapa engkau pukul aku sampai 3 kali, kata keledainya. Terus si Bileam bilang, karena kamu main-main dengan aku. Kalau ibu jadi Bileam, ibu udah pingsan ya. Coba bayangin keledai bisa ngomong, ya nggak? Kalau ibu bayangin itu, aduh, kejadiannya sangat luar biasa, amazing ya. Seekor keledai bisa ngomong. Nah, terus keledainya nyaut lagi. Waduh, ini keledai ajaib ya. Selama engkau menunggangi aku, apakah aku pernah berbuat jahat kepadamu? Nah, akhirnya Tuhan kasih lihat. Dia buka mata Bileam. Akhirnya Bileam bisa lihat tuh, wah ternyata ada malaikat bawa pedang di depannya. Lalu Bileam berlutut di akhirnya. Terus si Bileam tanya, kenapa sampai kenapa sampai kejadian seperti ini? Terus malaikatnya bilang, kenapa engkau pukul keledaimu sampai 3 kali? Malaikatnya, justru karena keledaimu engkau selamat dari pedangku. Waduh, ternyata keledainya itu menyelamatkan Bileam. Waduh, benar-benar kalau hewan itu bisa membalas budi loh kepada tuannya ya. Kamu juga kalau punya peliharaan, jangan sampai kamu sakiti ya peliharaannya kamu ya, karena ternyata peliharaan itu juga jagain kamu. Nah, terus si Bileam akhirnya bilang apa tuh ke malaikat? Ampuni aku karena aku telah bersalah. Kalau begitu sebaiknya aku pulang aja, kata Bileam. Tapi malaikat, apa yang dikatakan malaikat? Kamu nggak usah pulang, tapi kamu boleh ikut dengan orang-orang Moab, tapi kamu tidak boleh berkata yang buruk bagi bangsa Israel. Nah, akhirnya Bileam lanjutin deh perjalanannya sama orang-orang Moab, tapi dia nggak akan mengutuk bangsa Israel. Kenapa? Tapi dia akan berkata yang baik-baik. Nah, makanya kita kalau punya mulut, perkataan harus mengatakan yang baik-baik, nggak boleh bersungut-sungut ya. Kita semua menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik, seperti memuji Tuhan, terus juga bersyukur, ngomong yang sopan, nggak boleh ngomong yang kasar-kasar ya, apalagi kalau sama orang tua. Ayo, ngomong sama orang tua harus apa? Harus sopan. Nah, apa sih yang kita pelajari dari keledai Bileam sama si keledai Bileam dengan Bileamnya ya? Nah, Tuhan itu mau kita melakukan hal-hal kehendak Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, nanti Tuhan bisa menghalang-halanginya, kayak si Bileam itu. Di saat dia ingin melakukan hal yang jahat, Tuhan halangi.
ya nggak, melalui malaikatnya. Nah, kita juga setiap hari pasti kita melakukan kegiatan-kegiatan di setiap hari yang misalnya kita belajar, bantu orang tua, atau kita melakukan tugas. Nah, seringkali ada hal-hal yang menghalangi, kayak misalnya lagi kita mau belajar, tiba-tiba ada teman ngajakin main, waduh. Lalu terus kalau kita mau ngerjain tugas, foto ada film yang menggoda. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Di saat kita ingin melakukan hal-hal yang baik, lakukan segera. Jangan sampai kita tergoda untuk melakukan hal yang lain. Lakukanlah kehendak Tuhan, jangan kehendak kita sendiri. Ngerti? Kenapa? Karena di saat kita ingin melakukan kehendak kita sendiri dan Tuhan tidak izinkan, Tuhan akan menghalanginya. Kayak si Bileam. Nah, belajarlah untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena semua kehendak Tuhan itu baik buat hidup kita, ya enggak? Tuhan mau kita jadi orang yang apa? Yang baik, yang benar. Tuhan nggak mau kita jadi anak yang nakal, anak yang melawan orang tua, anak yang nggak rukun sama saudara. Tuhan mau kita taat sama Tuhan, kita tertib dengan firman Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, Tuhan mau itu hal-hal yang baik. Oke, belajar untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Sama Ibu juga, kita sama-sama belajar. Nah, firman Tuhan hari ini cukup sekian. Ibu harap kamu mau bisa dan juga bisa untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian mulia sebelum kita mengakhiri chapel ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau kami boleh melaksanakan chapel hari ini, kami boleh memuji nama Tuhan, dan kami boleh juga mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami mau belajar Bapa, pimpin kami, berikan kami kepintaran, sehingga kami boleh menyelesaikan tugas pelajaran kami hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.